Al mahabbatu hiya mailuk tobi ila syai'il ladzi. Al mahabbatu hiya mailuk tobi ila syai'il ladzi. Al mahabbah adalah kecenderungan tabiat watak manusia kepada sesuatu yang lezat atau yang menyenangkan. Jadi mahabbah teh atas nama cinta resep karena hiji perkara disebutna mahabbah didefinisikan mailutopi ila syai'il ladzi, cenderungnya tabiat seseorang kan sesuatu yang lezat, yang enak. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman akan lebih mencintai kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih mencintai kepada Allah. Orang yang beriman dituntut untuk mencintai, lebih mencintai kepada Allah dibanding dengan cinta kepada yang lain. Orang yang mukmin tidak bersalah kalau mencintai istri, anak, harta, kekayaan, mana lagi, dan kenaon cinta karena dunia dan ulang lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah. Tapi cinta nama asal jangan melebihi cinta terhadap yang lain daripada cinta kepada Allah. Kalau orang yang beriman cinta kepada Allah wajar, karena Allah menyiapkan segala kebutuhan hidup manusia dengan cukup, bukan dari mulai lahir, tapi sejak dalam kandungan. Allah telah memberikan nikmat yang besar terhadap manusia. Mun diurus, digarap jelema dari mulai setetes dan sperma mereka jadi manusia, siksa kumapi modalina setelah pinoadan disebut dan naon suat buatan anak naon bayi tabung. Bayi tabung proses nanti sesat, biayanya besar, proses bayi tabung. Allah mah langsung menciptakan manusia dari setetes sperma hingga menjadi manusia, proses yang begitu berat sekali. Wajar kalau orang mencintai Allah. Dibanding si cinta mana Allah ka hambana jeung cinta indung ka anakna. Kalau dibanding lebih cinta Allah kepada hambanya daripada cinta ibu terhadap anaknya. Ibu mah kakara cinta berhenti mimiti lahir, kalau bertikar dina kandungan. Allah mah manusia mah hidup ngurus anak teh selama dia bangun. Guys, kulam benernya pohoe culwe orang oke. Allah mah 24 jam penuh mengawasi manusia. Wajar kalau orang iman dituntut untuk lebih mencintai Allah daripada cinta yang lainnya. Kemudian cinta kalau ayah imbalanana lain sekadar cinta kata jika tapi ayah imbalanana dari mencinta Allah selalu menyiapkan pahala yang besar. Sementara cinta ke manusia tidak menyiapkan imbalan yang besar.
Yaitu yang pertama, orang mukmin dituntut untuk mahabbah, cinta dan takdim menunjukkan kepada Allah. Dua, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang yang beriman idza du'u, di mana diajak ilallahi wa rasuli, kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukum di antara mereka, ayyaqulu, dalam mereka mengatakan sami'na wa ata'na, saya mendengar dan kami siap taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang berbahagia. Innama kana qaulal mu'minin, saestuna ucapan sambutan zaman mukmin idza du'u ila Allah wa rasulih, bila diajak kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk diputuskan dengan hukum Allah di antara mereka. Mereka tidak ada pilihan lain kecuali menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami siap taat, baik dalam hal naon we aturan-aturan bab waris berenang aya nu 2 hiji, aya nu sarwakeun we da kabeh anak mah berenang cek susun Allah mah tah lidzakari mislu hadil unsayain, nampi we sami'na wa ata'na, eta upamina bab waris. Bab naon oge sanesna sakat makna sami'na wa ata'na, dan dijamin ulaika humul muflihun, merekalah yang pasti beruntung. Al-palla hartosna nota petani, hayya alal pala, lebih lepas hayya alal pala, mari kita menuju kebahagiaan. Hayya alal pala, ayo orang tarani hayya alal pala. Petani disebut pala. Nah, petani itu orang yang beruntung di saat panen. Barang hese gawe awulugu mengerugu tuluy panen buah sukuma di saat panen. Eta maksana al-pawwa. Ulaika humul muflihun ge sami kajian maksana capek ribu kin bae dan yang bakali gantian Allah dengan kebahagiaan yang lebih dari itu. Eta hartos al-pala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'shillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Wa ma kana, dan tidak mungkin terjadi li mukminin, bagi seorang mukmin laki-laki, wala mukminatin, dan juga mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan amron, satu urusan, ayyakuna lahum khiyarah, tidak ada pilihan lain, min amrihim, dari urusan mereka. Wa makana lil mu'minin, dan tidak wajar seorang mukmin dan seorang mukminah bila idza qadallahu wa rasuluhu,
bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu, ada pilihan lain min amrihim dari urusan mereka, kecuali sami'na wa ata'na. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti sesat dengan sesat yang nyata sekali. 4. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyaqulullahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa yakraha ayyauda bil kufri ba'da in anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyuda bin nari. An Anasin, hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun, 3 hal, 3 perkara, man kunna, maka barang siapa yang ketiga itu fihi ada padanya, wajada bihinna halawatal iman, maka pasti akan merasakan manisnya iman, manisnya iman. Siapa yang di mana 3 perkara telah melekat pada dirinya, pasti akan merasakan nikmatnya iman. Ayyakunallahu, di mana keadaan Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, ahabba ilaihi, lebih ia cintai, mimma siwahuma, daripada yang lainnya, daripada selain Allah dan Rasulnya. 2. Wa an yuhibbal mar'a, dan mencintai seseorang, la yuhibbuhu illallah, tidak ia mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha, dan ia enggan, tidak suka, ayyauda bil kufri, untuk kembali kepada kekufuran, ba'da in anqadahullahu, setelah Allah menyelamatkan dia minhu, dari kekufuran, kama yakrahu ayyudzaba finnar, seperti orang yang tidak suka dilemparkan kepada api. Sabda Nabi, 3 perkara, siapa yang perkara itu telah ada pada diri mereka, maka ia pasti akan merasakan manisnya iman, segernya iman, kuatnya iman. 1. Bila Allah dan Rasulnya telah ia cintai, bahkan lebih mencintai dari yang lainnya, maksudnya harta, kekayaan dan yang lainnya. Maka bila telah demikian, maka ia pasti akan merasakan nikmatnya iman. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, dan mencintai seseorang tapi ia tidak mencintai kecuali karena Allah. Bukan mencintai karena pemberiannya, karena keluarganya, tapi betul-betul mencintai karena Allah. 2. Wan yakraha yauda bil kufri, dan ia tidak senang kembali kepada kekufuran, kehayaan balik karena kekufuran. Ba'da in anqadahullahu, setelah Allah menyelamatkan dia, kama yakrahu ayyudzaba finnar,
sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke neraka. Eta rupina nubuan dilarang mahabbah jeung taklim. Nu kajian qasdu pentingnya. Jadi qasdu mah lelempeng jarum hate melaksanakan sesuatu hanya karena Allah semata. Eta qasdu tuntutan tina la ilaha illallah. Dua, berarti dituntut untuk mencintai Allah dan Rasulnya, itu mencintai ajarannya dan lebih mencintai daripada yang lainnya. Seperti dalam hadis ini, ternyata di kalangan para sahabat sama Siti Zainab, ia mau dinikahkan kepada Zaid, putra angkat Nabi. Disatuju dirina kula wargana. Nah, disapuhu itu memantan apa saya imam meureunna kaitan naon kurang memberi turunan ieu. Disatuju nya turun ayat tadi, tidak layak seorang mukmin atau mukminah bila telah diputuskan Allah dan Rasulnya untuk mencari pilihan lain. Akhirnya siap wahai nampi Zainab dinikahku saya salajeng nama nyasok aya we sunar sinir dan Zainab teh kurang sapupu. Akhirnya cerai dan setelah cerai dinikah oleh Nabi. Kuningan akhirnya dinikah Nabi Zainab. Nah itu diantaranya. Kemudian ada juga para sahabat yang lainnya yang seperti itu. Akhirnya Allah memberikan keberkahan baginya. Keterangan di atas menunjukkan bahwa demi mengokohkan tauhid, memuatkan tauhid, kita dituntut untuk cinta kepada Allah melebihi cinta kepada yang lainnya. Dua, tidak ada ucapan lain bagi orang yang beriman jika diseru, diajak untuk melaksanakan perintahnya kecuali ucapan samina wa atona, kajen cocok hati. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman kecuali menerima putusan Allah dan Rasulnya. Karena orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya pasti berada dalam jalan yang sesat. Empat, tiga orang yang pasti akan merasakan manisnya iman, yaitu A, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lainnya. B, orang yang mencintai seseorang atas dasar karena Allah. C, orang yang enggan kembali kepada kekufuran seperti enggan dilemparkan ke neraka.